Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa penghuni neraka adalah mayoritas dari kaum wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ditampakkan surga. Aku melihat penghuninya kebanyakan kaum fakir. Aku ditampakkan neraka. Aku melihat penghuninya kebanyakan kaum wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, apa yang menjadi kesalahan mereka? Sepertinya sangat familiar di kalangan kaum wanita. Sampai-sampai kebanyakan dari mereka melakukannya. Inilah 10 golongan wanita yang menjadi ahli neraka. Pertama, seorang istri yang tidak mensyukuri pemberian suami. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar saat hari Id dan melewati para wanita. Lalu beliau bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah, karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka, para wanita, bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayat Bukhari. Banyak dari para istri menuntut sesuatu yang berlebihan dari suaminya yang merupakan di luar dari kemampuan suami, sehingga karena tuntutannya itu ia melupakan pemberian suaminya yang sudah begitu banyak, sehingga tanpa ia sadari tuntutannya itu justru menuntunnya kepada sifat kufur nikmat, menuntut yang sedikit dan tak bersyukur atas apa yang sudah diberikan. Kedua, istri yang membangkang kepada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri. Bila ia bisa mentaati perintah sang suami dalam hal yang ma'ruf dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka ia dijamin masuk ke dalam surga. Begitu pula sebaliknya, bila istri membangkang terhadap suami, maka diancam dengan neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang wanita senantiasa menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kau sukai." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Islam pun memuji istri yang taat kepada suaminya. Bahkan istri yang taat suami itulah yang dianggap wanita terbaik. Seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Beliau menjawab, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci." Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Begitu pentingnya ketaatan istri terhadap suaminya, sehingga langsung dijanjikan surga bagi yang melaksanakannya, dan istri yang menjalankannya menyandang predikat wanita terbaik. Ketiga, istri yang menggugat cerai tanpa alasan syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang syar'i, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Fitrah seorang wanita selalu mendahulukan perasaannya daripada akalnya, sehingga ia selalu berucap sesuai dengan apa yang ia rasakan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Namun, seorang muslimah yang merindukan harumnya surga, pastilah berhati-hati dalam berucap
dan tidak mendahulukan perasaannya di atas syariat Allah. Sehingga apabila ada sesuatu yang tidak ia sukai dari perbuatan suaminya yang mungkin menyakiti hatinya dan perasaannya, ia akan menjadikan syariat Allah menjadi tolak ukur dan jawaban dalam setiap permasalahannya di atas hati dan perasaannya. Keempat, wanita yang memakai pakaian tipis dan ketat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Pertama, seorang kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, dengannya mereka memukuli manusia. Dan kedua, kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi berkata, wanita berpakaian tetapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu pertama, wanita yang mendapatkan begitu banyak nikmat tapi enggan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, wanita yang memakai pakaian tipis hingga terlihat warna kulitnya. Tiga, wanita yang menutup sebagian tubuhnya tapi membuka bagian tubuh yang lain. Jadi bisa dikatakan wanita yang memakai pakaian model tipis dan yang memakai pakaian mini atau kecil tidak ada di zaman Rasulullah, karena beliau mengatakan belum pernah melihatnya. Namun seperti yang kita tahu, wanita model itu sudah menyebar di zaman sekarang, memakai baju tapi tidak memakai jilbab. Bukankah itu sama dengan menutup sebagian dan membuka sebagian yang lain? Memakai jilbab tapi memakai baju dan celana yang ketat sampai lekuk tubuhnya terlihat jelas, dan ini banyak digunakan pada muslimah saat sedang olahraga atau fitness. Kemudian golongan kelima dari dosa wanita ahli neraka ialah wanita yang memakai wewangian dan melewati laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para lelaki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina, dan setiap mata yang melihatnya juga pezina. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Memakai wewangian adalah kesukaan para wanita. Sejatinya Islam tidak melarang seorang wanita memakai wewangian, tapi Islam menutup rapat celah perzinahan, sehingga Islam membatasi wanita muslimah hanya boleh memakai wewangian untuk suaminya saja, dan tidak boleh sampai tercium oleh lelaki lain yang bukan mahramnya, sehingga seorang wanita muslimah yang melanggarnya diancam dengan dosa setara dosa berzina. Nauzubillah min zalik. Keenam, wanita yang tidak mengakui nasab kepada ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku keturunan bukan dari ayahnya sendiri, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal aroma surga dapat dicium dari jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak jarang kita jumpai seorang anak yang merasa malu untuk mengakui ayah kandungnya. Entah itu karena alasan status sosial, atau malu dengan kondisi si ayah yang miskin, atau si ayah adalah pelaku kriminal sehingga si anak enggan mengakuinya sebagai orang tuanya, atau karena ketidakadaannya perhatian orang tua sejak kecil sehingga ketika ia dewasa si anak tidak mengakuinya sebagai seorang ayah. Dan kebanyakan dari mereka yang mengingkarinya adalah kaum wanita. Seburuk atau sejahat apapun orang tua, kita tetap tidak boleh mengingkari bahwa dia adalah orang tua kita, karena itu adalah bentuk dari mengingkari takdir dan dapat merusak garis keturunan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya dengan tidak diperbolehkan mencium bau surga. Lalu yang ketujuh, wanita dengan rambut mirip punuk unta.
Imam An-Nawawi menafsirkan dari hadis di atas tadi, yaitu kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ialah wanita yang menggulung dan mengumpulkan rambutnya di atas kepalanya, lalu mengikatnya sehingga bentuknya seperti memakai sorban. Dan ini justru menjadi tren sebagian kaum muslimah di zaman sekarang, yang mengikat dan meninggikan rambutnya di balik jilbabnya. Meski sudah tertutup oleh jilbabnya, namun gundukan kepala mereka mirip dengan punuk unta, sehingga mereka masuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh hadis Nabi tersebut. 8. Wanita yang menyemir rambutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, seperti warna dada merpati. Mereka tidak akan mendapati bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Mayoritas wanita mengecat rambut putih atau uban mereka karena merasa malu dan masih ingin terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Perbuatan ini merupakan perbuatan tercela karena bentuk dari mengingkari dan menolak takdir. 9. Wanita yang suka mengumpat dan mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang suka namimah atau mengadu domba. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wanita yang gemar berbincang, mengobrol, seringkali terjatuh dalam perbincangan yang menjelekkan orang lain. Dan berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa mengadu domba bukanlah dosa sepele, karena diancam langsung dengan tidak dimasukkan ke dalam surga. Yang ke-10, wanita yang menyerupai laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. 1. Anak yang durhaka pada orang tuanya. 2. Wanita yang menyerupai laki-laki. 3. Dayuth, seorang ayah atau suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah anak dan istrinya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Allah telah menetapkan takdir setiap hambanya menjadi lelaki atau wanita, dan berbagai macam perbedaan antara keduanya, mulai dari bentuk fisik, fitrah dalam perasaan, cara berpakaian, hingga perbedaan tanggung jawab. Seorang wanita yang menyerupai laki-laki, baik dari cara berpakaiannya maupun gaya berjalannya, itu berarti ia telah menyelisihi takdir yang telah Allah tetapkan kepadanya. Tidak menerima takdir Allah sama dengan menentang Allah. Nauzubillah min dzalik. Semoga istri dan anak-anak wanita kita selalu terhindar dari sifat ke-10 golongan tersebut, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari sifat-sifat tercela lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.